Enggak ada kiai kerja keras. Pernah ngeliat ada kiai cari rosokan, golek bekicot, kiai dadi kernet. Enggak ada, tapi hasilnya tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Walladzi ja'ala ramadhana wasilatan linaili darajatit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina was samawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saya sering sampaikan ayat Quran yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu dan itu tanda kenabian, SK kenabian adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Iqra itu dimensi intelektual. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu dimensi spiritual. Maka standar orang hebat itu bukan hanya yang mumpuni di bidang intelektual saja, tapi juga harus didukung dengan spiritual yang kuat. Ilmu pengetahuan harus disandarkan pada nilai-nilai keimanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang insya Allah akan mengangkat derajat kita, melancarkan dan memuliakan perjalanan hidup kita dunia akhirat. Saya sering sampaikan ibarat orang berkendara, perjalanan kita di akhirat itu enggak semuanya mulus, enggak semuanya lancar. Ada yang terhambat, bahkan ada yang kena razia. Izin Pak Kapolsek, di akhirat ternyata juga banyak razia. Ibarat orang berkomunikasi itu enggak semuanya lancar. Ada yang kehilangan sinyal, bahkan ada yang terblokir. Makanya diingat-ingat, kartu yang selama ini kita pakai di dunia itu juga menjadi pelajaran untuk perjalanan kita kelak di akhirat sebagai bekal hidup. Yang pakai Telkomsel ya harus selalu Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu, itu Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu, komunikasi kepada Allah melalui zikir, doa, amal-amal sholih, komunikasi dengan Rasulullah melalui perbanyak sholawat, tingkatkan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah, ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Komunikasi dengan sesama manusia ya harus muasyarah, bergaul dengan sesama manusia yang baik. Yang kartunya Indosat ya harus Indosat, intensifkan doa, usaha dan tawakal. Ini trilogi prinsip hidup seorang muslim muslimah. Intensifkan doa, usaha dan tawakal. Doa, usaha, tawakal
Ini trilogi prinsip hidup muslim muslimah. Doa yang ikhlas, usaha yang keras, tawakal yang ngepas. Kalau kartunya simpati, mulai sekarang harus siap-siap punya simpati, simpanan amal sebelum mati. Yang pakai mentari, jurusnya harus mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Yang pakai as itu tulisannya AS, harus terus nambah AS, amal soleh. Yang pakai IM3 itu kan berarti IM-nya 3, IMMM, iman mantap, maslahah manfaah. Yang kartunya pakai XL, seluruh aktivitasnya harus betul-betul XL, ekstra lillah. Kalau anak-anak muda biasanya kartunya itu eksis. Nah ini repot. Aksis tulisannya, itu amal ekstra istiqomah. Ada lagi yang pakai smart friend. Smart friend artinya semangat takwa pasti keren. Ini enggak gampang, makanya larang. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, saya baru masuk langsung dibisiki sama Pak Guru kalian. Ini sekolahan lama, Bah. Jadi mohon maaf kalau bangunannya udah kelihatan ya namanya sekolahan lama. Ini sejarahnya sekitar tahun 61 katanya. Saya langsung terinspirasi sejarah SMA Negeri 1 yang tadinya SMA Negeri 1 Mojokerto, kemudian berubah menjadi SMA Negeri 1 Puri. Begitu Ibu nggih. Sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Tapi karena lesan masyarakat kita mau mengucapkan syajaroh, kerepotan, diambil gampangnya sejarah. Lebih-lebih orang Jawa. Dan Mojokerto ini pusat kerajaan besar yang wilayahnya lebih luas daripada wilayah Indonesia saat ini, yaitu Kerajaan Majapahit. Orang Jawa itu ridho dibaca lilo. Ini lisannya orang Jawa. Aku gak lilo, itu aslinya aku gak ridho. Fardu dibaca perlu. Khairun dibaca kirun. Ramadan itu loh jadi ramelan. Ada orang bersin itu mau baca alhamdulillahirabbil alamin, malah lucu, andulamin, itu orang Jawa. Jadi sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the weed. Anak-anak, saya nggak akan lama, tolong konsentrasi, paling-paling saya 20 menit saja. Jadi sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Apa anak-anak? Oke. Pohon apapun pasti mengalami 3 fase. 3 tahapan. Fase tunas, fase puncak, dan fase tumbang. Tunas, puncak, tumbang. Tukul, medit, ambruk. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Perintis, penerus, pewaris. Maka sejarah itu mempunyai 3 kekuatan
yang masing-masing mewakili zamannya. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time. Masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua. Masa kini diwakili oleh generasi dewasa. Sedang masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Ini gurumu gak kira iso. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan semangat dan idealisme masa lalunya, tapi sudah tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Sedang kalian adalah anak-anak muda. Siapa orang muda? Anak muda adalah manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Ini masing-masing punya karakter. Orang tua sukanya bernostalgia. Orang dewasa sibuk dengan realita. Sedangkan anak-anak muda akrab dengan idealita. Kakek nenek yang tua kalau didatangi cucunya pasti suka bercerita. Bapak ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua suka menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, mempertahankan posisi, kalau perlu koalisi dan korupsi. Sedangkan tokoh muda pandai berorasi, rajin demonstrasi, dan ahli caci maki. Ini sifat sejarah. Maka kalau kita bicara soal masa depan, kira-kira masa depan itu untuk generasi tua, untuk generasi dewasa, atau untuk generasi muda? Masa depan itu bukan untuk generasi tua. Seperti yang sekarang di atas panggung ini. Udah lewat masanya. Termasuk yang walaupun bajunya sama putih, jilbabnya sama coklat, tapi di sebelah sini udah lewat. Masa depan bukan untuk generasi dewasa, tapi untuk generasi muda. Kalau anak-anak nggak semangat, saya beneran, saya ceramahnya 20 menit aja. Saya ulang, masa depan itu bukan untuk generasi tua, bukan untuk generasi dewasa, tapi untuk generasi muda. Maka orang-orang tua kita dulu itu punya filsafat yang hebat dalam mendidik anak cucunya. Orang-orang tua kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Mungkin di beberapa kampung, di beberapa desa sekarang masih ada sisa-sisa bahwa sekeliling kampung itu dikasih pohon bambu. Ini filosofi yang sangat tinggi. Kenapa orang-orang tua kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu? Ternyata itu didikan untuk anak cucu, untuk generasi berikutnya. Di dalam rumpun bambu
itu tersimpan 3 kekuatan sejarah secara berjamaah yang berpadu dalam satu komposisi. Di dalam rumpun bambu itu ada bambu tua, ada bambu dewasa, dan ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, dan bambu muda namanya bung. Maka bangsa Indonesia dulu ketika menatap masa depan, ingin meraih kemerdekaan, mengusir penjajahan, itu yang diajak bukan generasi tua, bukan generasi dewasa, tapi generasi muda. Yang diseru untuk berjuang bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Sehingga ada lagunya, mari bung rebut kembali. Lagunya bukan mari pring rebut kembali, apalagi mari tunggak rebut kembali, tapi mari bung rebut kembali. Maka pada masa-masa pergerakan Indonesia ini kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, dan ada Bung Anwar Zahid. Ilmu model kayak gini guru-gurumu nggak mungkin bisa, karena nggak ada bukunya. Artinya gini, anak-anak, kalian itu bung. Bung kalau pengen sukses hidupnya harus mempunyai 3 sifat. Kalau pengen sukses, bung kok tidak mempunyai 3 sifat ini, pasti gagal. Dia akan layu sebelum berkembang. Loh iya, karena nggak memiliki 3 sifat, sehingga kalian kalau memiliki 3 sifatnya bung ini, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Kalian akan mampu menjadi solusi dan berprestasi. Bukan hanya bisa menjawab tantangan zaman, bahkan kalian bisa melampaui zaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saja 3 sifat bung itu? Pertama, bung itu tegak dan runcing, jejeg tur lancip. Perhatikan, bung itu pasti tegak dan runcing. Kalau ada bung yang bengkok dan tumpul, itu bukan bung harapan, tapi bung ancaman. Biasanya terus dipotong, dimasak, digawe sayur, dimakan masuk perut, nduk jero dinam metu dadi rai gedek. Kenapa? Karena dia bengkok dan tumpul. Bung yang sukses itu harus tegak dan runcing. Artinya kalian generasi muda harus idealis, kritis, dan dinamis. Punya cita-cita yang tinggi, punya himmatun aliyah. Jangan mudah merasa puas atas pencapaian. Jangan gampang merasa puas dengan hasil yang diraih. Jadilah kalian bung, perintis bukan pewaris, pengais bukan pengemis, pelopor bukan pengekor, penggerak bukan penggertak. Kalian harus jadi generasi yang berkarakter, bukan yang karaten, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar, yang beradab, bukan yang biadab, yang ahli zikir, bukan yang tukang kentir, yang ahli Quran, bukan yang hobi pacaran. Itu yang suka pacaran itu lagi tepuk-tepuk anaknya.
Dilanjut apa enggak ini? Yang kedua, bung itu sifatnya dia ingin melampaui siapa saja. Cita-citanya, keinginannya pengen bisa melampaui siapa saja. Jangankan tunggak yang sudah tua, yang sudah lapuk, pring yang sudah menjulang tinggi ingin bisa dilampaui. Itu sifatnya bung. Bung itu kepingin nisok nyalip sapa ae. Jangankan tunggak sing wis tuwa, sing wis lapuk, pring yang sudah menjulang tinggi, kudu isok disalib. Ini kalian sebagai generasi muda itu harus kreatif, inovatif, imajinatif. Modalnya apa? Tolong perhatikan. Kalian harus membekali diri dengan 3 ilmu secara terpadu. Pertama disebut ilmu dini atau ilmu agami. Kedua ilmu profesi. Yang ketiga ilmu kreasi. Ilmu dini ya didapat dari ngaji dan pelajaran-pelajaran agama. Ilmu profesi didapat mulai sekolah setinggi-tingginya. Maka jangan berhenti lulus SMA rabi, ojo, cemen. Mau jadi apa kalian? Hidup di era kayak gini kalau nggak membekali diri dengan ilmu yang tinggi, pasti nasib kalian akan nelongso. Nggak ada ceritanya, orang ilmunya rendah, hidupnya enak itu nggak ada ceritanya. Maaf, jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja, orang yang ilmunya rendah, itu kerjanya ya rendah-rendahan. Gajinya kecil, pendapatannya kecil, penghasilannya kecil. Yang kerjaannya tinggi, jabatannya tinggi, pendapatannya gede, gajinya besar, itu mesti orang yang ilmunya tinggi. Betul? Dan nanti tak jelaskan kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup kapan-kapan ngundang lagi. Ilmu kreasi didapat melalui realita kehidupan. Ilmu dini mengolah rasa, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah raga. Jadi bukan hanya pinter olahraga, tapi juga olah rasio sekaligus olah rasa. Ilmu dini mengantarkan manusia menjadi takwa, ilmu profesi mengantarkan manusia menjadi cerdas, ilmu kreasi mengantarkan manusia menjadi terampil. Akhirnya kalian menjadi generasi yang takwa, yang cerdas, yang terampil, sensitif, kreatif, produktif. Atine teralantip, atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ahli zikir, pinter mikir. Ahli zikir, pinter mikir, gelem nyupir, punya musuh berani melintir. Lo mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Harus bisa seperti itu. Nah gini, dengan ilmu dini manusia bisa bekerja dengan ikhlas. Dengan ilmu profesi manusia bisa bekerja dengan cerdas. Dengan ilmu kreasi manusia bekerja dengan keras. Jadi ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Adik-adik tolong perhatikan, kerja keras itu kerja pakai otot, kerja cerdas itu kerja pakai otak, kerja ikhlas itu kerja pakai hati, gitu. Kalau kerja hanya pakai otot namanya kerja keras. Kalau kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kalau kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Ayo diulang sekali lagi. Kalau kerja pakai otot namanya kerja keras. Kalau kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kalau kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Perhatikan, orang itu kalau kerjanya hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya cuma pas.
Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, hasilnya tak terbatas. Merangkai kata-kata kayak gini nggak gampang. Makanya yo mahal. Ini pengen murah yo bojomu kon ceramah. Kita buktikan. Kerja kalau hanya pakai otot namanya kerja keras, hasilnya hanya pas. Tidak beda dengan binatang. Sapi, kerbau, kuda, itu kerjanya kan pakai otot. Kerja keras, hasilnya ya hanya pas. Sapi suruh bajak di sawah, kuda suruh narik dokar. Hasilnya pas, dia cuman kerja keras pakai otot, paling-paling sehari dapatnya 100.000, 200.000. Tapi kalau kerja pakai otak, kerja profesi, jadi dokter misalnya, hasilnya lebih luas karena kerjanya pakai otak. Ngapunten, maaf, tolong perhatikan. Yang kerja pakai otot, kerja keras, ngangkat batu gunung, gede-gede batunya, sak salon-salon nih. Hasilnya pas, paling sehari 100.000, 200.000. Tapi ada yang ngangkat batu kecil, hasilnya 200 juta, 300 juta. Karena yang diangkat batu ginjal. Dokter itu kerjaannya kan nyubles loh. Nyubles kerjaannya, tapi dia pakai otak, profesi. Bandingkan dengan yang tukang cubles, tapi pakai otot, tukang ngebor sumur. Suntiknya gede. Tukang ngebor sumur itu suntiknya gede, berat pula. Melet-melet, mendeng-mendeng, badannya kotor, tempatnya panas, yang dicoblos atos, alot, berkali-kali coblos, kadang ratusan kali belum keluar air. Dia dapatnya paling 100.000, 200.000. Bandingkan dengan dokter, coblosnya kecil, ringan, tempatnya sejuk, ber-AC, baunya wangi, sing dicubles empuk, albokongu, kena kayak dolenan. Sekali cubles, cus, berapapun dia ngomong, nggak ada yang nawar. Belum ada ceritanya dokter ditawar, itu nggak ada. Pinten Pak dokter, 700.000 Bu, mboten nangsal kirang Pak. Ya karena kerjanya kerja cerdas. Faham? Faham? Sama-sama bunyiin peluit. Kalau Pak Kapolsek yang prit untuk duit, ayo coba lambemu, kemana-mana bawa sempritan, prit, nganti pedot intil-intilmu, nggak dapat apa-apa, betul? Apalagi kalau mau kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Enggak ada kiai kerja keras. Pernah ngeliat ada kiai cari rosokan, golek bekicot, kiai dadi kernet? Enggak ada, tapi hasilnya tak terbatas. Rumahnya bagus, kendaraannya, istrinya. Ayo bantah. Ngomong 1 jam, ngalang-ngalai gajinya gurumu 3 tahun. Kalau nggak terima silakan turun dari panggung. Loh, iyalah.
Itu di kepala sekolah, tertusuk tanganmu, tertusuk tanganmu. Bahasa Inggrisnya the telusupen. Loh, kalian itu bung, maka kalian harus rungokno to, protektif. Tapi protektifnya bukan dalam rangka angkuh, bukan dalam rangka sombong. Protektif yang eksklusif. Eksklusif yang protektif. Bukan dalam rangka angkuh sombong, tapi dalam rangka memahami kekuatan internal. Bahwa saya belum teruji dalam sejarah. Saya masih rapuh, saya harus berproses. Maka agar proses saya berjalan dengan aman, saya harus membungkus diri dulu. Di mana? Di lembaga pendidikan. Apalagi yang sebelah sana, harus betul-betul dibungkus. Kalau enggak dibungkus, bisa dikerokoti garangan-garangan milenial. Loh, membungkusnya di mana? Ya di lembaga pendidikan. Makanya Al-Quran dengan tegas menyatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Selamanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Selamanya. Orang pinter dengan orang bodoh itu enggak sama. Apanya yang enggak sama? Semuanya. Bareng. Gayanya enggak sama. Orang pinter itu gayanya pantes. Pokoknya gaya sak gaya itu pantes. Wong pinter tonton. Wong pinter itu nek acting pantes. Foto sak foto diupload pantes. Tapi nek wong maaf orang oon. Orang yang GOBLOK iku gaya sak gaya saru no modele. Karepe pengen gaya tapi malah guyokno wong. Lucu. Enggak sama. Jalannya enggak sama. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Enggak ada orang pinter kok jalan sendiri keluyur itu enggak ada. Sekelas Kapolsek aja dikawal anak buah. Kepala sekolah mesti dikawal sama, jalan nggak ada sendirian ya. Bupati, wali kota, gubernur, menteri, lihat. Kalau jalan mesti ada yang ngawal. Lah nek wong goblok mlaku ya ijen kluyur gak ono sing ngreken. Orang pinter, orang berilmu baca Quran satu ayat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang bodoh baca satu juz. Kiai baca satu ayat, orang bodoh baca satu juz, itu pahalanya lebih banyak kiai baca satu ayat. Kok bisa? Lah iya, kalau orang pinter itu baca Quran angen-angen sak maknane. Lah kalau orang bodoh baca Quran itu angen-angen sak mangane. Saya pernah ceramah kayak gini ada yang protes. Enak jadi kiai. Masa baca satu ayat kok pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh satu juz. Lah kalau kiai baca 5 ayat berarti pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh 5 juz. Ya iya. Lah kalau orang alim baca 10 ayat berarti pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh 10 juz. Ya iya. Enggak adil dong. Salah ya goblok. Maka bagi maaf ya. Orang tua punya anak bodoh itu dosa besar. La yalqallaha ta'ala abdun bidzambin a'dhama min jahalati ahli. Tidak ada orang mati membawa dosa besar melebihi dosanya orang mati yang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan bodoh. Karena memang orang bodoh itu hidupnya melas. Faham melas ya? Orang bodoh itu hidupnya nelongso. Nelongso wong bodoh iku uripe. Allah ya Karim. Jangankan urusan
Mbok gak dirungokne aku. Lanjut ndak ini? Akhirat urusan dunia aja tadi udah saya singgung. Lebih-lebih urusan akhirat. Tak kasih contoh satu aja. Pahalanya sholat itu kan tergantung sambungnya hati kepada Allah. Pahala sholat itu tergantung sambungnya hati kepada Allah. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai terakhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Hatinya kok sambung terus sama Allah, nilai pahalanya full 100%. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai terakhir salam, sambungnya hati ke Allah kok cuma separuh, ya pahalanya ya 50%. Lah sekarang kalau ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, sama sekali nggak ada sambungan ke Allah, ya zong, nilainya 0. Ya cuma ya pinter dia mau sholat, tapi nggak dapat apa-apa karena nggak ada sambungan ke Allah. Coba, makanya orang bodoh itu sholatnya nilainya 0. Kenapa? Oh, dia nggak bisa sambung ke Allah. Mau sambung gimana? Di antara cara sambung itu harus ngerti zikir-zikir yang dibaca di dalam sholat itu artinya apa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah, itu artinya apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya apa? Kalau pengen bisa sambung ke Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya apa? Lah kalau orang bodoh kan nggak tahu artinya, gimana bisa nyambung ke Allah? Dia sholatnya aja udah nggak bener. Makanya maaf, orang bodoh sama orang pinter selamanya ibadahnya nggak bakal sama, sholatnya nggak bakal sama. Rungokno. Orang bodoh meskipun sholat, dia gayanya kayak kiai, Allahu Akbar, nilainya tetap zong. Lu dia nggak ngerti kok. Ilmu itu adalah cahaya, orang berilmu berada dalam cahaya, maka orang pinter itu hidupnya terang. Karena terang, maka semuanya jadi gamblang. Jelas, wong padang, hidupnya bener, terarah, apa-apa jadi mudah. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh itu hidup dalam kegelapan. Apa-apa nggak nampak, maka hidupnya ngawur, selalu salah. Dia langkah sak langkah itu keliru. Apa-apa gak iso, soale peteng. Kalau orang pinter, dia ngadepi masalah kayak apa bisa, menyelesaikan masalah bisa, nggak mungkin ngamuk. Maka sekali lagi saya sampaikan, ciri utama orang bodoh itu ngamuan. Ada murid kok ngamuan, tandanya murid bodoh. Sing banter nggak usah malu. Ada murid, ada siswa-siswi kok ngamuan, itu tandanya murid. Ada guru kok ngamuan, itu tandanya guru. Loh, kenapa dia ngamuk? Dia nggak bisa menyelesaikan masalah muridnya, dia nggak bisa menghadapi muridnya. Lah kalau guru pinter nggak bakalan ngamuk, alah ngadepi gini aja enteng. Itu loh, ada ibu kok ngamuan, itu tandanya ibu. Iyalah, karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Uang belanja telat, ngamuk. Duit habis, ngamuk. Suami pulang terlambat, ngamuk. Ya karena memang ibu itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Coba kalau bisa menyelesaikan masalah, nyantailah. Loh, ya Allah, dokter itu rungokno toh. Kalau pinter nggak ngamuan. Tapi kalau dia nggak bisa menyelesaikan masalah, ngamuk-ngamuk. Semuanya guru juga begitu. Wes, ngene ae wes saiki rungane. Tanda kedua, ini lebih mudah difahami.
Orang kalau pinter itu suka nyalain diri sendiri, tapi orang bodoh nyalain orang lain itu sukanya. Kerjaannya nyalain orang lain. Tapi kalau orang pinter nyalain dirinya sendiri untuk diperbaiki, itu orang pinter. Sorry ya, dokter itu kalau pinter, misalnya nangani pasien, udah berobat ke dia 3 kali kok nggak sembuh-sembuh, nyalain diri sendiri. Maaf ya, kayaknya belum jodoh, maaf belum bisa sembuh. Ngambil kertas dia, kasih surat rujukan. Omongannya ngono, ibumu kubian pas meteng awakmu nyidam bledek be. Ketorone guru bodoh itu. Halo? Halo? Tukang servis HP, itu kalau pinter nyervis HP kok gak kena ngono, nyalano awake dhewe. Sepurane ya Mas, aku gak iso Mas, coba sampean servis ndok kono lho be kena. Tapi nek tukang servis bodoh, HP-ne sing disalahno. HP-mu iki HP bosok. Gak kena diapa-apakno. Bu, ini pentingnya ilmu. Makanya orang berilmu itu mulia. Bukan hanya manusia yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gagalnya dunia pendidikan itu karena hanya pidato tapi minim contoh. Hanya ilmi tapi tidak amali. Sekarang banyak orang pinter pidato tapi enggak pinter jadi contoh. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Wongnya teko? Yang mana? Matur suwun. Ya Allah ya Karim. Gini loh maksud saya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih mengena, lebih ampuh daripada bahasa ucapan. Memberi contoh itu lebih ampuh daripada ngomongin. Anak itu diomongin 1000 kali sama dikasih contoh 1 kali, lebih ampuh dikasih contoh 1 kali. Lah orang tua sekarang, guru-guru sekarang, kalau ke anak-anaknya, kalau ke murid-muridnya, terlalu banyak tuntutan tapi kurang tuntunan. Hanya bisa menyebut contoh, tidak bisa memberi contoh. Murid itu ndak usah banyak dituntun, nggak usah terlalu banyak tuntutan, kasih tuntunan, pasti berhasil. Lah sekarang ndak kok, murid itu dituntut terus dituntut, pokoknya kalian harus rajin, kalian harus berprestasi. Kita ini sekolahan udah lama, SMA negeri 1 pula, jangan sampai prestasi kalian kalah dengan sekolahan-sekolahan yang lain. Lomba sains harus menang, lomba olimpiade harus menang, harus berprestasi. Dituntut, tapi enggak dituntun. Penuh tuntutan tapi enggak ada tuntunan. Loh padahal namanya guru itu kata orang Jawa harus bisa digugu dan bisa Nah sekarang banyak guru yang wagu tur saru. Guru nek minggu turu karena sekolah libur. Apa yang dilakukan guru akan dicontoh oleh murid-muridnya. Perilaku guru adalah perilaku murid. Halo? Halo? Murid itu cerminan gurunya, maka tidak salah kalau dulu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi kalau gurunya kencing sambil berdiri, muridnya kencing sambil berlari. Karena nyontoh siapa? Ya nyontoh gurunya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang pepatah itu makin parah bunyinya. Sekarang jadi guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Iya, maaf. Kalau pengen punya peserta didik yang baik,
tenaga pendidiknya harus baik dulu. Jangan berharap peserta didik bisa baik kalau tenaga pendidiknya enggak baik. Gurune rawani keplok. Halo? Mbuh ra dirungokno kok. Ini terakhir, anak-anak, saya ceramah kayak gini ini ada resikonya loh. Apa resikonya? Nggak diundang lagi ke sini. Tapi saya udah siap, saya akan nyari sekolahan yang lain. Lah gimana misalnya ya, para siswa-siswi SMA Negeri 1 Puri dilarang merokok. Gurunya kebul nek rokokan nang ngarepe murid. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Siapa namanya guru itu? Dan berapa NIP-nya? Lah itu kan nggak bisa jadi contoh. Murid harus disiplin. Murid harus disiplin. Gurunya sendiri nggak disiplin. Murid terlambat dihukum. Lah kalau gurunya terlambat harusnya juga Lah kalau terlambat terus, dolim. Bisa-bisa itu makan gaji buta, haram hukumnya. Karena kerjaanmu nggak sesuai dengan pendapatanmu. Hasil yang didapat gajinya dengan pekerjaannya nggak sesuai. Dolim namanya. Malah ada oknum loh ini, oknum, nggak semua. Oknum guru itu yang sukanya ngasih tugas, tapi jarang ngajar. Dia datang ke sekolahan, masuk kelas, muridnya dikasih tugas, ditinggal. Ada apa enggak? Yang mana orangnya? Izin Ibu Kepala Sekolah, saya nggak diundang ke sini lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih banyak sekolahan yang pengen ngundang saya. Ya namanya dandan ya semuanya. Apa artinya muridnya disuruh disiplin kalau gurunya nggak bisa disiplin? Nonsen. Kalian harus berprestasi, gurunya juga harus menunjukkan prestasi dulu dong. Lah kalau gurunya nggak berprestasi ya mana mungkin muridnya punya prestasi.